sedang ramai tentang kasus pesugihan dan penumbalan. Kemudian ada banyak orang-orang yang nge-tag nama saya meminta pendapat tentang pesugihan itu nyata atau tidak. Kita perlu dudukan permasalahannya ya, bahwa praktek-praktek pesugihan yang landasannya itu adalah ritual syirik itu sama seperti konsepnya sihir. Dan para ulama yang membahas masalah sihir pasti selalu disandingkan dengan pembahasan bab mukjizat dan karomah. Karena sihir berbeda dengan mukjizat, sihir juga berbeda dengan karomah. Yang mana mukjizat, karomah, maunah itu semua datang dari Allah. Adapun sihir datang dari bantuan setan. Sama-sama terlihat seperti supranatural. Hanya saja mukjizat dan karomah itu betul-betul supranatural, khariqul adah, di luar kemampuan manusia bahkan jin. Itu namanya mukjizat. Ya, adapun sihir itu bisa dilakukan oleh manusia berupa sulap, ya, oleh bangsa jin berupa fasilitas-fasilitas gaib, ya, dari teknologi mereka yang tidak diketahui oleh manusia. Itu sihir. Jadi bukan seperti mukjizat. Sama halnya seperti praktek-praktek pesugihan ini, hakikatnya itu adalah sihir. Dan di dalam Islam, sihir bisa lancar karena ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Teman-teman bisa melihat di Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yang telah datang kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kesenangan. Yang mau kaya dibukakan sama Allah, yang pengen kekuatan dibukakan, yang kepengen karirnya melejit dibukakan. Sengaja supaya bertambah kezalimannya, bertambah kekufurannya, tertipu dengan persangkaannya sendiri bahwa penghambaannya kepada para setan itu bisa mendatangkan keberhasilan. Sengaja dibukakan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka telah bahagia, senang terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami ambil secara serempak. Detik itu juga dicabut semuanya sehingga mereka berputus asa, gigit jari. Memang seperti itu istidraj. Nah, pesugihan-pesugihan yang ya semacam dengan itu dibukakan dengan setan-setan itu membantu para hamba-hambanya untuk bisa melejit karirnya, supaya bisnisnya itu lancar, supaya dia itu auranya seakan-akan berbinar-binar, memancar sehingga setiap orang yang dengar perkataannya dia langsung tunduk, melihat wajahnya langsung merasa kasihan. Nah, itu ada aura-aura tersendiri yang dari sihir-sihir para setan itu, ya. Dan ingat, gak ada yang gratis dari bantuan-bantuan setan. Dalam surat Al-Jin ayat 6 sudah dijelaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka jin-jin itu akan menambah kesesatan untuk mereka, dibikin tambah sengsara. Kelihatannya mentereng, kelihatannya dia kaya, kelihatannya dia setelah melakukan ritual pesugihan langsung lancar dagangannya, bisnisnya, karirnya, utang-utangnya lunas. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Disitulah jin tersebut atau setan-setan tersebut akan menambah kesesatan bagi setiap orang yang meminta perlindungan, pertolongan, atau bermitra dengan mereka, minta jasa mereka, minta tumbal.
Dari mulai yang paling ecek-ecek barangkali cuma minta kembang, telur, ya, ayam semani, kambing bandot, sampai manusia, naudzubillah min dzalik. Bahkan dirinya sendiri akan digerogoti, ya, gara-gara apa? Menukarkan jiwa raganya untuk menghamba kepada setan, naudzubillah min dzalik. Emang setan bisa bercampur pada harta manusia? Ya memang itu, memang bisa. Bahkan yang pertama kali Allah izinkan ketika iblis itu baru diusir dari surga, bisa dilihat di surat Isra 715. Surat Al-Isra ayat 64 ya, nanti coba dicek ya. Wastabzis man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Hasunglah, perdayalah dari manusia itu semampu kalian, bisautika, dengan suaramu, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik, kerahkan pasukan kavalerimu, kerahkan pasukan-pasukan pejalan kakimu, wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan kamu iblis berserikatlah atau bercampurlah pada harta mereka dan anak keturunan mereka. Jadi nggak ada untungnya melakukan praktek-praktek pesugihan itu. Lebih baik menghamba kepada Allah, menjemput rezeki dengan ikhtiar-ikhtiar yang Allah ridhoi. Banyak bersedekah, banyak istighfar, banyak sholat duha, sholat tahajud, birrul walidain, berbuat ihsan kepada setiap orang-orang yang Anda kenal. Itu semoga atas izin Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi Anda atau bagi kita semuanya. Jangan malah melakukan ritual pesugihan yang tidak diperbolehkan dalam ranah keislaman. Ya, saya pribadi pernah beberapa kali menangani kasus-kasus orang-orang yang memang ditumbalkan. Yang paling epik itu, yang paling betul-betul terekam di ingatan saya, yang dari Cirebon, daerah Kapetakan. Itu sampai sudah betul-betul kurus kering badannya, terkulai di atas kasur. Alhamdulillah selama 3 bulan kami obati atas izin Allah Ta'ala, dia sembuh, dan sekarang dia sudah bergabung di Yayasan Arsadaya Daka. Ya udah, kami rekrut jadi tim kami. Awal mulanya betul-betul sakit parah itu, kurus kering. Tapi atas izin Allah hilang semua gangguannya. Itu salah satunya, yang lain ada beberapa. Jadi memang mereka, korban-korban ini butuh kita tolong dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, bagi para pelaku-pelaku pesugihan, bertobatlah kepada Allah, putus perjanjiannya, ya, dan jangan lagi melakukan praktek-praktek terlaknat seperti itu. Ya, resiko untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.